Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Investor Market Today. Pemirsa, momen hari raya seperti Ramadan dan Lebaran ini menjadi pendorong besar bagi aktivitas perekonomian. Salah satunya untuk bisnis remitansi di perbankan atau aktivitas pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia. Nah, bisnis remitansi di seluruh bank tanah air menjelang Lebaran tahun ini diperkirakan meningkat. Bahkan PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI ini menargetkan pertumbuhan remitansi di tahun ini meningkat hingga 30%. Peningkatan transaksi keuangan melalui remitansi didorong oleh banyaknya penambahan pembukaan lapangan kerja untuk pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri, terutama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Bukan hanya pekerja migran, peningkatan tenaga kerja terampil juga menjadi salah satu faktor pendorong tumbuhnya remitansi. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai remitansi Bank Raup Cuan di momen Lebaran, saat ini kita sudah terhubung bersama VP Microfunding and Remittance Service Bank Mandiri, Roland Setiawan. Selamat siang, Pak Roland. Selamat siang, Mas Wilson. Baik, Pak Roland, ini meningkatnya transaksi perbankan di momen Ramadan dan Lebaran diprediksi juga mendorong bisnis remitansi nih. Nah, bagaimana proyeksi pertumbuhan bisnis remitansi Bank Mandiri di Lebaran tahun ini, Pak? Ya, baik, Mas Wilson. Mungkin untuk hampir seluruh retail bisnis ya, di bulan Ramadan ini adalah momen-momen cuannya gitu ya, dan nggak dibatasi juga dengan remitansi. Dan pada saat ini di Bank Mandiri sendiri kita menargetkan pertumbuhan 20-30% di momen-momen Lebaran ini. Karena pada saat momen Lebaran ini orang saling berkirim, mungkin ada anaknya yang sekolah di luar negeri pasti pengen beli baju baru juga gitu ya, sehingga pertumbuhan 20-30% ini menjadi tren sih dari tahun ke tahun. Dan kalau kita lihat rata-rata pertumbuhannya itu bisa mencapai di angka 50.000 transaksi per bulan dengan volume hampir di atas 2 miliar US dollar per bulannya di bulan Ramadan ini. Baik, nah tapi kalau untuk pertumbuhan bisnis tren remitansi saat ini, apakah untuk Bank Mandiri sudah sama Pak sebelum pandemi? Ya, sebenarnya di Bank Mandiri baliknya pertumbuhan ini sudah terjadi di tahun lalu, Mas Wilson. Jadi pada tahun 2023 Q3 pada saat itu pertumbuhan remitansi itu sudah kembali ke level normalnya. Karena kita tahu pada saat pandemi orang cenderung untuk menyimpan uang dan berjaga-jaga gitu ya. Dan pada Q3 2023 itu dengan berbagai inisiatif yang kita lakukan di Bank Mandiri seperti melakukan digitalisasi, kemudian beberapa inisiatif campaign yang kita lakukan sehingga pada Q3 itu udah kembali lagi dengan kondisi sebelum pandemi. Dan ini terus berlanjut hingga Februari 2024 kemarin dan ditambah lagi dengan posisi Ramadan di mana puncak-puncaknya remitansi di perbankan. Nah, kalau faktor pendorong optimisme bisnis remitansi Bank Mandiri ini seperti apa, Pak? Sebenarnya ada dua hal, Mas Wilson. Satu, secara internal, di mana kita selalu berinovasi. Seperti yang kita ketahui kemarin Bank Mandiri meluncurkan fitur falas di Livin by Bank Mandiri, di mana kita lihat ada kecenderungan masyarakat untuk menggunakan mekanisme pembayaran di luar perbankan. Karena pengen cepat, mudah, dan murah. Dan itu yang kita lakukan digitalisasi di Livin by Bank Mandiri. Kemudian di faktor eksternalnya adalah dengan dibukanya border, penempatan tenaga kerja yang semakin dibuka di berbagai negara seperti Timur Tengah, Hong Kong, Malaysia, bahkan beberapa negara di Eropa seperti Jerman, bahkan ada yang di Australia juga. Ini pasti akan mendorong bisnis remitansi itu sendiri. Dan yang bikin kita lebih happy lagi, lebih banyak sekarang skill worker yang juga ditempatkan di negara-negara tersebut, di mana kita tahu tingkat penghasilan mereka lebih tinggi, lebih well educated, lebih ngerti tentang finansial, sehingga mereka melakukan remitansi lebih rutin dengan nominal yang lebih besar. Nah, bisa dielaborasi nggak Pak, kira-kira negara mana mungkin yang mendominasi transaksi remitansi di Bank Mandiri? Ya, remitansi ini kan ada yang incoming, ada yang outgoing. Incoming berarti uang yang dikirim ke Indonesia, dan outgoing uang yang dikirim keluar Indonesia. Untuk pengiriman uang masuk ke Indonesia, itu didominasi oleh negara-negara seperti Saudi Arabia, yang merupakan tempat penempatan PMI kita yang paling banyak, diikuti Malaysia,
Dan untuk skill worker kita tuh banyak di negara seperti Amerika, Singapura, eh, Hong Kong. Jadi top 5 negara kita untuk incoming itu. Cuman kalau untuk outgoing ini masih didominasi oleh negara-negara di mana banyak masyarakat Indonesia menempatkan mahasiswa-mahasiswa atau pelajar-pelajarnya untuk sekolah di luar negeri seperti di Australia, di Singapura, dan negara-negara yang juga banyak UMKM kita melakukan impor seperti di Cina, Thailand, Taiwan. Itu merupakan negara-negara utama yang menjadi sumber-sumber incoming maupun outgoing kita. Nah, kalau fluktuasi nilai tukar rupiah saat ini kan berada di angka 15.500-an nih Pak. Kira-kira sejauh apa nilai tukar rupiah ini mempengaruhi dari bisnis remitansi di Bank Mandiri? Betul. Jadi fluktuasi nilai rupiah cenderung stabil ya pada saat ini. Kita lihat sih relatif stabil, dan stabilitas ini secara tidak langsung pasti akan mendorong remitansi. Kenapa? Karena dengan stabilnya nilai tukar, satu, bisnis akan lebih lancar lagi sehingga aktivitas bisnis meningkat. Karena untuk retail remitansi ini juga melayani pebisnis individu. Kemudian biasanya nasabah juga tidak menunda-nunda pengiriman, karena biasanya nunggu kurs bagus baru ngirim uang gitu kan ya, atau menerima uang pengiriman dari luar negeri dan ke dalam negeri dengan kurs yang stabil di 15.500-an ini, mereka cenderung untuk melakukan seketika untuk transaksi-transaksi remitansi mereka. Ditambah lagi dengan pada saat ini terutama untuk di Bank Mandiri kita ngasih kurs yang sangat kompetitif sehingga diharapkan nasabah lebih termotivasi untuk melakukan remitansi sehingga meningkatkan volume remitansi secara keseluruhan. Nah, tadi kan Pak Roland bilang volume remitansi di Bank Mandiri ini 2 miliar US dollar, Pak. Ini cenderung naik atau turun, Pak? Dan seperti apa sebenarnya tren remitansi di Bank Mandiri? Tren remitansi di Bank Mandiri pada saat, seperti saya cerita tadi, setelah recover pada tahun 2023 Q3 tadi, cenderung untuk terus tumbuh. Bahkan mungkin good news-nya buat Bank Mandiri, pada saat ini mulai ada shifting itu ke mekanisme digital. Jadi salah satu fitur transfer falas kita yang di Livin itu growth-nya cukup baik, hampir 19% dari setiap bulannya sejak kita launching di Februari tahun lalu. Jadi ini adalah tren yang bagus, yang pasti disupport dengan perbaikan ekonomi dan di opennya border di berbagai negara. Baik, supportnya tadi itu sudah ada, tapi bagaimana dengan tantangannya Pak? Apalagi kita lihat saat ini keadaan geopolitik kita dan juga hawkish-nya The Fed, ini melihatnya Bapak seperti apa? Ya, tantangannya pasti ada. Kompetisi yang terjadi di pasar remitansi ini sangat tinggi sekali. Kemudian mungkin kalau kita berbicara hawkish-nya The Fed, mungkin kita harus kaitkan dengan inflasi ya. Jadi biasanya kalau hawkish berarti tingkat suku bunganya akan terus tinggi, berarti inflasi cukup tinggi di berbagai negara tersebut, otomatis jumlah volume remitansi akan cenderung untuk turun ya. Jadi pada saat turun ini menjadi faktor tantangan yang akan ada di market buat remitansi. Cuman kita cukup optimis karena kalau kita lihat BI pun akan view mungkin The Fed harusnya di semester kedua nanti akan mulai melakukan koreksi. Jadi trennya udah optimis di seluruh dunia, mungkin ya harapannya ada perbaikan di sana sehingga harusnya support terhadap bisnis remitansi dengan kondisi market akan lebih baik lagi ke depan. Nah, kalau dari sisi geopolitik seperti apa Pak? Dengan adanya pelemahan ekonomi global dan saat ini juga banyak terjadi perang di mana-mana, ini pengaruhnya seperti apa? Pasti, ketidakstabilan ekonomi pasti akan mempengaruhi terhadap remitansi. Karena orang akan lebih berhati-hati dan mungkin balik lagi tingkat inflasinya akan tinggi tadi, orang akan lebih menyimpan uangnya dibandingkan dengan mengirimkan uang mungkin. Dan pada saat itu terjadi, pasti itu akan mempengaruhi pertumbuhan remitansi. Baik, Pak Roland, kita akan membahas remitansi lagi ini. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Market Today.
Terima kasih masih bersama kami di Investor Market Today. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan VP Microfunding and Remittance Service Bank Mandiri. Ada Pak Roland Setiawan. Pak Roland, ini kan kita sekarang semakin banyak persaingan pelayanan pengiriman uang keluar ataupun ke dalam negeri via aplikasi, Pak. Nah, kalau dari Bank Mandiri ini seperti apa melihat digitalisasi dari perbankan ini? Ya, pastinya kalau kita lihat digitalisasi, semuanya harus mengikuti ya pada saat ini dan tidak terbatas, perbankan juga mengikuti hal ini. Dan kalau kita lihat, mungkin salah satu kompetisi yang paling besar di remitansi adalah aplikasi ini. Makanya Mandiri melakukan inovasi juga di sisi ini. Cuman kita harus lihat aplikasi ini apakah tetap menggunakan metode konvensional atau yang tidak konvensional. Dalam arti kata mungkin menggunakan teknologi Swift yang biasa konvensional kita lakukan dari zaman dulu. Banyak aplikasi yang tetap menggunakan fitur itu sehingga membuat dia mungkin lebih convenience, bisa diakses di mana saja kapan saja, cuman tetap agak lebih mahal, kemudian butuh waktu untuk pengirimannya. Dan sementara kalau kita lihat aplikasi yang diinisiatif oleh teman-teman fintech, kita juga banyak menggunakan jaringan non Swift sehingga pengirimannya bisa lebih cepat, mudah, dan murah. Dan kalau kita lihat tetap ada downside-nya, walaupun itu cepat, mudah, dan murah, cuman ada ketidaknyamanannya ketika nasabah harus melakukan top up melalui e-wallet atau virtual account. Nah, dengan kondisi ini, melalui inisiatif digital remittance yang dilakukan Bank Mandiri, kita coba jawab dua hal ini, sehingga kita luncurkan suatu fitur yang namanya transfer falas di Livin Bank Mandiri, di mana nasabah nggak perlu top up account, mereka bisa menggunakan rekening mereka, cuman pengirimannya melalui mekanisme non konvensional, sehingga bisa dapat dikirim dengan waktu yang sangat cepat dengan biaya yang sangat murah. Nah, keunggulannya untuk melalui aplikasi Livin Bank Mandiri by Falas ini, transfer falas melalui Livin by Mandiri ini apa Pak? Apakah bisa kurang dari 24 jam untuk transfernya kemudian sampai atau seperti apa? Ya. Saat ini untuk beberapa koridor kita bisa melayani near real time. Jadi seperti Singapura, Inggris, Euro, kemudian Australia, itu bisa dalam hitungan detik malah sudah langsung sampai. Dan saat ini kita biaya kirimnya masih murah sekali karena masih masa promo, itu masih Rp0 gitu. Jadi harusnya sangat membantu nasabah-nasabah kita di luar sana. Kalau untuk garansi keamanan seperti apa Pak Roland? Untuk garansi keamanan ini sama seperti layanan perbankan lainnya. Pastinya kita akan jaga itu secara maksimal gitu ya, dan menggunakan firewall yang berlapis sehingga kita garansi bahwa transaksi ini pasti aman dan terjamin. Nah, kalau untuk target dari transfer falas melalui digital ini Pak, kalau dari Bank Mandiri sendiri ini kira-kira berapa targetnya atau berapa persen mendorong dari pergerakan bisnis remitansi ini? Jadi bisnis remitansi di Bank Mandiri cukup besar, Mas Wilson. Jadi ada segmen wholesale dan retail. Bahkan retailnya di konvensional itu saat ini merupakan top player di market. Sehingga sumbangsih dari transfer falas di Livin sudah cukup besar di angka 10%, dan bagusnya saat ini ada shifting di masyarakat sehingga transaksinya growth hampir dengan 19% dari bulan ke bulannya. Jadi sejak Februari kemarin hingga Februari ini, jadi hampir setahun itu pertumbuhannya konsisten di 19% tersebut. Dan kami yakin ke depannya dengan kenyamanan dan kemudahan tersebut, mudah dan cepat, harusnya nasabah mulai shifting menggunakan transaksi secara digital ini, sehingga mungkin akan at least 50-50 ke depan akan menggunakan digital dan konvensional. Baik, kalau tantangan lain yang mungkin harus dihadapi oleh Bank Mandiri mengenai bisnis remitansi ini seperti apa Pak? Apakah mungkin regulasi sudah cukup atau mungkin apa yang perlu diubah? Ya, regulasi pasti jadi tantangan bersama untuk remitansi karena sangat ketat sekali regulasinya. Cuman mungkin yang lebih untuk bisnis kedepannya di Bank Mandiri, karena kita fokus kepada digitalisasi, adalah memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ada fitur ini yang bisa diakses 24 jam dalam seminggu. Jadi 24 jam dalam 7 hari itu bisa diakses. Kenapa? Karena tren masyarakat biasanya kalau remitansi biasanya dilakukan di hari kerja. Nggak salah, itu untuk metode konvensional. Cuman secara digital itu harusnya bisa kapan saja. Kalau kita lihat tren transaksinya di Bank Mandiri,
yang di transfer falas melalui Livin itu di Sabtu Minggu cenderung menurun, padahal harusnya sama aja bisa dilakukan kapan saja oleh nasabah. Baik, Pak Roland, ini kan Bank Mandiri juga fokus pada perkembangan digital. Nah, ke depannya mungkin apakah bisnis remitansi ini hanya fokus pada digital saja, artinya konvensional mungkin tidak diadakan lagi, atau seperti apa ke depannya? Kami tetap akan menjalankan dua metode bisnis ini karena kita fokus pada kebutuhan nasabah pastinya. Karena ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Secara digital saat ini jumlah atau volume yang bisa dikirim oleh nasabah per harinya baru maksimal di angka 25 US dollar ekuivalen. Dan selama sebulan maksimal di angka 100.000 US dollar ekuivalen. Ini lebih kepada regulatori bahwa untuk transaksi di atas 100.000 membutuhkan underlying. Saat ini untuk transaksi yang lebih besar dari 25.000 atau 100.000 per bulan tersebut tetap akan kami layani melalui cabang-cabang kami dengan metode konvensional. Baik, Pak Roland, kalau misalnya kita lihat dengan adanya momen Lebaran ini, saat ini kita di bulan Ramadan, kemudian menyambut Lebaran nanti, kemudian ada Tahun Baru juga hingga politik 2024, berapa target pertumbuhan bisnis remitansi untuk Bank Mandiri sendiri setelah tadi ada banyak momen-momen yang memang harus dilewati di tahun 2024 ini? Ya, di tahun 2023 lalu kita bisa tumbuh frekuensi di angka 14%-an dengan volume di angka 6%-an. Di tahun 2024 kita cukup optimis. Secara frekuensi mungkin kita tumbuhnya agak konvensional, tumbuh hanya 1% lebih tinggi, tapi tetap tumbuh di angka 15%. Ini mempertimbangkan dengan inflasi dan kondisi geopolitik tadi. Namun secara volume kita yakin bisa tumbuh di double digit di 11%-an. Kenapa? Karena trennya di masyarakat di sana, walaupun ada inflasi, cuman penempatan tenaga kerja kita di luar sana udah dibuka, jadi udah banyak penempatan, terutama untuk skill worker-nya. Jadi banyak perawat, pramugari, bahkan pekerja bangunan yang ditempatkan di berbagai negara, dan negara-negaranya tidak hanya negara-negara yang selama ini konvensional teman-teman PMI kita ditempatkan, tapi mulai di negara-negara seperti Jerman, Australia, dan beberapa negara lainnya di mana penghasilan mereka cenderung akan lebih tinggi. Baik, kalau untuk skill worker ini Pak, apakah pengaruhnya ini cukup signifikan terhadap remitansi? Selama ini kan kita mungkin banyak dari TKW yang mungkin berbeda dengan skill worker ini. Seperti apa pengaruh dari skill worker ini untuk remitansi di Indonesia? Ya, kalau kita lihat itu tercermin dari frekuensi dan volume transaksi. Jadi kalau kita lihat tadi di Bank Mandiri secara frekuensi mungkin didominasi oleh negara-negara yang di tempat penempatan PMI non skill worker seperti Saudi, Malaysia, dan Hong Kong gitu ya. Tapi kalau kita lihat volume, jadi kalau frekuensi kan jumlah transaksi, kalau volume jumlah uang yang dikirim itu didominasi oleh negara-negara seperti Singapura, Amerika, dan Uni Emirat Arab, di mana para skill worker kita kayak kerja migas ditempatkan di Dubai gitu, pengiriman mereka volumenya lebih besar. Jadi secara volume mereka mendominasi. Cuman kalau secara frekuensi tetap non-skill worker yang melakukan pengiriman lebih banyak ke Indonesia. Baik, nah kalau untuk target pendapatan komisi yang dihasilkan dari remitansi bank sendiri Pak, ini kira-kira bisa tumbuh berapa persen Pak Roland? Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau secara fee base itu pasti akan mereflect terhadap jumlah frekuensi, karena pendapatan akan mereflect ke frekuensi instead of volume. Jadi kita yakin untuk secara pendapatan akan tumbuh di 15%-an tadi. Cuman mungkin kita akan dapat spread dari transaksi mata uang asingnya yang akan menambahkan terhadap pendapatan tersebut, sehingga kita mungkin bisa menambahkan sekitar 17% pertumbuhan pendapatan dari transaksi remitansi. Nah, kalau strategi Pak, apa yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut tadi? Ya, secara strategi pastinya kita akan perkuat teknologinya. Jadi kalau tadi digital remittance yang kita lakukan transfer falas lewat Livin tadi ada di 5 koridor, ke depan kita akan nambah 14 koridor lagi. Dan secara teknologi pun untuk incoming yang selama ini kita gunakan metode konvensional, kita juga siapkan metode API. Kita bekerja sama dengan beberapa partner di luar negeri sana untuk pengiriman uang secara direct melalui Mandiri ke Indonesia. Dan pastinya solusi-solusi lainnya kita siapkan secara lebih lengkap
karena tidak hanya remitansi yang kita siapkan di Bank Mandiri, juga ada debit multi currency, rekening multi currency, sehingga harapannya nanti diaspora di Indonesia nggak perlu buka rekening di lokal di negara mereka berada, cukup menggunakan rekening Bank Indonesia aja, Bank Mandiri itu bisa menyelesaikan berbagai kebutuhan finansialnya di luar negeri. Nah, kalau dari sisi negara, Pak, kira-kira adakah negara-negara yang menjadi target untuk penggenjotan remitensi ini? Karena kan selama ini banyaknya remitensi ini dari Cina, Hong Kong, kemudian Saudi Arabia. Kira-kira kalau di luar negara-negara itu, mana yang ditargetkan, Pak? Ya, kita coba menargetkan beberapa koridor baru di tahun ini, seperti mungkin nanti ada Korea, kemudian Taiwan, dan Jepang, karena saat ini banyak penempatan pekerja migran kita juga di negara-negara ini. Jadi 3 negara ini akan jadi fokus baru di tahun 2024 buat Bank Mandiri. Baik, baik. Kita harapkan semoga nanti targetnya ini bisa tercapai dan juga semoga apa yang sudah dilakukan oleh Bank Mandiri ini juga bisa dimanfaatkan oleh warga dengan sangat baik, khususnya pekerja migran. Terima kasih VP Microfunding and Remittance Services Bank Mandiri, Pak Roland Setiawan telah bergabung bersama kami di Investor Market Today. Sehat selalu, Pak.